Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru ya. Kali ini AGM Channel kedapatan motor dengan kondisi kick starternya ngelos mas bro ya. Nah, ini akan saya coba dulu biar penjenengan tahu kondisi awalnya ya. Mas bro, ini ngelos terus ini. Gitu. Tuh, kosong. Oke mas bro, kondisi semacam ini sangat-sangat menyusahkan buat kita jikalau saat mau menghidupin ya. Kenapa? Pertama, double starter sudah tidak bisa ya. Jadi andalan double starter sudah tidak bisa. Kick starternya kayak begini. Kita kalau mau menghidupin dengan tenaga yang sudah kita keluarkan ya, kemudian lepas, lutut ini sakitnya minta ampun mas bro ya. Itu kalau satu kali, kalau sampai berkali-kali payah juga kita ya. Oke, makanya untuk itu mau tidak mau namanya starter kaki slip ini tadi atau ngelos ini tadi wajib kita perbaiki ya. Kemudian yang kedua yaitu punya kerugian pada saat jalan. Dimana namanya starter ini lolos atau ngelos, itu koplingnya juga slip. Kalau kopling itu slip berarti menunjukkan jalannya pun juga akan loyo ya, jadi banyak sekali kerugiannya ya. Kemudian bagaimana cara penanganannya, yaitu kita buka dulu, kita lihat kondisinya ya, di mana letak permasalahannya. Oke, oh ya mas bro, coba ini lihat, mungkin jikalau anda merasa bahwa itu dari apa namanya itu koplingnya terlalu seret ya, ini saya kendorin. Mas bro, ini kontak sudah on ya. Nah, tetap saja lolos. Nah. Ini mas bro, bisa dipahami ya, ini sudah longgar ya. Oke.
Oke Mas Bro, kita buka ya. Oke Mas Bro, ini adalah kondisi di mana semua kampas kopling ini kondisinya lumayan parah nih ya. Yang paling parah adalah yang kecil ini. Dan yang kecil ini tipenya yaitu yang menggunakan pantulan begini ya. Jadi ini adalah pir tujuannya untuk ini adalah plat tujuannya adalah memberikan pantulan ya. Memberikan pantulan pada kampas yang kecil ini tadi ya. Nah, ini parah sekali ini ya. Kemudian ini sebaiknya kita ganti. Kemudian ingat yang ini kita jangan gunakan dua-duanya karena ini yang bikin cepet rusak kampas kopling ya ini ya. Artinya apa? Bisa Anda lihat dari semua kampas kopling ini yang paling rusak adalah yang kecil ini tadi. Ini Anda lihat ini, yang paling rusak yang kecil ini tadi. Ya, karena ini ada pantulnya begini ya. Jadi ini kalau misalkan kita ukur begini ya. Ini ada penekanannya di plat ini yang ini. Ini kan platnya melengkung toh. Kelihatan nggak Kak? Melengkung ini, tidak lurus. Ini kan lurus ini. Saya taruh di bawah, mungkin kalau Anda bisa melihat. Nah, tetap nggak kelihatan. Nah ini ya. Ini kalau saya pencet kan diem. Ini yang saya lihat. Ini kalau pencet, nah naik. Nah naik, naik. Oke. Menunjukkan bahwa ini melengkung, ya. Melengkung begini. Cembung begitu ya. Oke. Nah. Yang ini kita berhentikan ya. Oke Mas Bro, ini adalah suatu konstruksi yang kurang menguntungkan yang model plat begini maksud saya ya. Nah, ini adalah punya standarnya motor ini ya, motor baja ini ya. Kemudian ini adalah standarnya punyanya Honda Grand Supra GL ya. Nah, ini platnya modelnya berpori-pori begini. Oke. Kalau ini modelnya tidak berpori-pori polosan ya. Ini akan menguntungkan yang berpori-pori ini Mas Bro ya. Bahkan sampai kampas ini mendekati atangala dia sakit saja, dia masih bisa menggigit kalau menggunakan pori-pori begini ya. Kalau menggunakan pori-pori kalau menggunakan plat yang polosan begini, dia akan mudah untuk slip ya, apalagi di saat kampas sudah mulai sakit ya, artinya mengeras atau sakit pokoknya, kekuatannya kurang bisa menggigit. Mas Bro ya. Oke. Nah, kemudian soal yang model begini yang kecil begini ya, ini juga kurang menguntungkan. Akan lebih baik kalau menggunakan kampas kopling yang model sama semacam ini daripada yang model kecil begini, karena Anda bisa menghitung landasan yang menggigit hanya sekian ya, dan belum lagi kalau dikurangi dengan ini tujuannya untuk memantulkan ini, jadi ini bisa memantul-mantulkan. Nah, oke. Nah, kemudian ini plat ini saya carikan Mas Bro supaya ada berpori-pori begini, ternyata saya carikan tidak ada ya, dan plat ini ada persamaan dengan punyanya Jupiter MX. Jadi platnya ini sama dengan punyanya Yamaha Jupiter MX ya. Kalau ini punyanya Honda, bulatnya sama. Yang membedakan adalah gigi dalamnya ini. Ya, gigi dalamnya tidak sama. Kelihatan nggak ya? Jadi tidak sama ya. Nah, kemudian soal kampas koplingnya ini persamaannya yaitu punyanya CB ya. Dimana ini platnya sama dengan punyanya Grand ya, tapi isinya itu lebih banyak ya. Kalau Grand punya isinya 4, ini isinya 5 ya. Nah,
ini isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5 sama yang kecil. Ya, oke. Nah, kemudian ini kita ukur dulu apakah sama. Nah, sama persis. Oke, bro, sama persis, maka ini bisa kita pakai ya. Kemudian ini kita pakai ya. Kemudian ini kita berhentikan semua. Oke, berhenti ya. Artinya yang model plat begini lah kita berhentikan ya, karena kita sudah menggunakan yang besar semua tanpa plat yang kecil. Tanpa plat yang kecil. Tanpa kampas kopling yang kecil. Oke. Kemudian ini bisa Anda pahami, ini polos ya. Nah, ini karena sudah banyak sekali kikisan sampai ini berbentuk begini. Maka ini harus kita benerkan. Kalau nggak kita benerkan, maka dia akan slip. Walaupun kita pasang baru, ini akan slip dengan kondisi macam ini. Kelihatan enggak ya? Oke, caranya yaitu begini, Mas Bro. Nah, kita ambil landasannya lurus, yaitu kaca begini. Ini adalah amplas kasar ya, yang kasar kita tempelkan. Kita gosoknya lurus begini aja, jangan memutar, Mas Bro ya, lurus ini. Marah. Mas Bro, bisa Anda lihat. Nah, parah ini bekasnya. Ini tidak bisa menggigit nanti ya kalau begini. Ini kan kasar toh. Nah, hampir mirip dengan pori-pori ini, tapi beda. Kalau pori-pori ini bisa menggigit, kalau kasar begini tidak bisa menggigit ya. Oke Mas Bro, jadi yang parah tadi harus kita kondisikan sampai mendekati rata seperti yang lainnya. Oke Mas Bro, dan ini sudah rata ya. Nah, kalau penjenengan ragu, maka penjenengan ganti akan lebih baik ya Mas Bro ya, atau kecapek daripada lama-lama begini ya kalau ada barangnya. Intinya dikondisikan saja ya. Oke. Dan ini yang lain-lainnya juga sudah saya kikis, tujuannya adalah memberikan efek pori-pori ya, memberikan efek pori-pori ini semuanya, ini yang lain-lainnya juga ini. Oke.
informasi Mas Bro. Jadi masangnya ini kalau mau mengencengin itu ngiri, malah membalik ya. Kalau ngencengin ini masuk ngiri. Jadi ke sini. No, ngencengin. Kalau buka malah ke kanan. Ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, sebelum kita pasang maka kita pastikan bahwa ini bisa bergerak. Ingat, yang tengah ini ya, yang tengah ini ya bisa bergerak, yang artinya dia bisa terlepas. Pada saat ditekan begini dia terlepas, nah bisa berputar ya, jangan sampai terkunci. Kalau ini sudah terkunci nanti juga akan menyusahkan Anda sendiri Mas Bro ya. Mas Bro, kemudian ini ada packing yang terlepas nih ya, yang patah ini ya. Ini dilapi begini. Kalau ada penggantinya kita ganti, kalau nggak ada kita lapi begitu ya. Lalu kita kasih sealer.
Oke Mas Bro, sudah pengecekan semua ya. Kemudian ini sudah terpasang semua dengan rapi ya. Kemudian kita coba, oke. Ini kita kontak on. Ya. Kita matikan, kontak lagi. Oke Mas Bro, perlu dipahami bahwa ini adalah sepeda lama tidak dipakai ya. Dan sepeda ini kondisinya sakitnya banyak. Penjenengan jangan heran kalau episode videonya berlanjut terus ya, karena penyakitnya banyak sekali. Oke Mas Bro. Nah, kali ini masalah kopling ya, kopling tadi masalah selip, dan selip sudah saya tunjukkan penyebabnya ya. Kemudian kekurangan konstruksi sudah saya tunjukkan ya, dan bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara mengakalnya dengan produk lain ya, sudah saya tunjukkan semuanya ya. Oke. Soal perbaikan ataupun penggantian itu adalah kondisi ini Mas Bro ya. Dan kondisi hari ini sudah saya lakukan dengan yang terbaik, sudah berunding juga sama konsumennya. Oke. Dan ini hasilnya sudah sempurna ini Mas Bro ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Salam dari kami AGM Channel. Oh ya Mas Bro, informasi sebelah itu juga ada penyakit yang sama semacam ini. Coba Anda lihat sana. Dari sana ya. Ada bagus. Oke Mas Bro, ini kondisinya adalah ngelos ya, tapi kondisi ya. Kemudian penyebabnya saya belum tahu kalau tidak dibuka. Oke Mas Bro, ini saya tunjukkan dulu ya. Nah, ngelos. Nah, ngelos. Nah, ngelos. Oke Mas Bro, keluhan daripada konsumen adalah ngelos, kemudian jalannya lemot atau gandul. Itu sebenarnya satu efek. Oke, kita lanjut di videonya yang ini. Terima kasih.